Halo, selamat malam Jumat. Oke, kembali lagi ya di channel saya Wisnu Muhammad. Jadi khusus di malam Jumat kita ada podcast lagi nih. Untuk podcast kali ini mungkin masih berbau mengenai horor. Tapi next banyak request dari teman-teman katanya, Bang jangan apa namanya? Jangan horor terus dong. Apa kek percintaan kek dan lain sebagainya katanya, jangan horor terus. Baik, nanti saya mau bikin podcast tapi bukan horor, ceritanya lain lagi, tapi khusus di malam Jumat kali ini. Saya mau apa ya namanya, mau bercerita mengenai pengalaman mistis saya. Ini bukan pas kecil nih, tapi masih ya remaja. Jadi ceritanya kayak gini. Kan di sekolah tuh gimana ya, kita sering buat geng-gengan kayak gitu. Nah, di SMA saya merintis geng, bukan geng ya, kayak klub gitulah, klub motor. Awalnya tuh iseng-iseng nih, klub motor. Ya lumayan ngehits gitu di sekolah. Awalnya tuh karena kumpul-kumpul gitu ya sama teman-teman, ya ada inisiatif untuk buat klub motor. Jadi di lingkungan sekolah kami buat klub motor yang kebetulan banyak yang pengen ikut dan lumayan ngehits gitu pada zamannya gitu. Itu waktu di SMA gitu ya. Nah, kita tuh terjun bukan ke apa ya namanya, bukan ke touring doang gitu. Kita terjun untuk naik gunung, penggiat alam lainnya lah. Pokoknya nggak hanya touring-touringan motor-motoran aja gitu. Nah, tapi pada saat itu kami mengadakan touring. Jadi tujuannya touring tuh ke pelabuhan, kalau nggak salah ke Pelabuhan Ratu nih. Ke Pelabuhan Ratu. Nah, berapa orang ya? Ada kalau nggak salah 20 motoran lah, 20 motor. Kita touring ke pelabuhan, dan sebelum kita touring tuh teman saya, gimana nih kalau misalkan kita touring ke pelabuhan bla 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 ya. Oke, siap. Nah, kebetulan pas keesokan harinya tuh kan kita lumayan libur panjang karena libur semester. Nah, selesai itu kita touring bersama teman-teman ya, klub saya yaitu klubnya Bread ya, BRD lah. Nah, udah kayak gitu kita touring kita ke Pelabuhan Ratu. Nah, di Pelabuhan Ratu kan kita start dari jam berapa? Jam 7 malam nih. Jam 7 malam kita start. Ya pertama aman aja gitu, gak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kebetulan kan saya pribadi gitu ya, posisinya itu paling belakang karena disebutnya apa ya kalau di klub itu, pokoknya saya tim penyapu deh supaya nggak ada yang ketinggalan. Jadi saya tim belakang bareng teman saya berdua. Nah, kan kita paling belakang, jadi kita ngerasain apa ya, hal-hal yang ya lumayan gak enak gitu ya, bulu punduk pada naik. Ya pokoknya gak enak banget lah. Sama teman saya berdua kan, satu motor berdua. Nah, kita ngelewatin kan kalau misalkan dari arah tempat tongkrongan saya menuju ke pelabuhan itu lumayan jauh banget lah, lumayan jauh banget. Dan itu pun melewati kayak jalan-jalan yang sepi, kayak hutan kayak gitulah, tapi bukan hutan. Jadi perkebunan, namanya perkebunan apa itu ya namanya, Jabon, Jati. Ya, kalau nggak salah Jati. Lewat perkebunan Jati. Nah, kan banyak nih perkebunannya, dan itu gak ada pemukiman warga sama sekali. Dan ngelewati juga kayak jembatan. Nah, si jembatan ini
mistisnya sangat luar biasa karena sempat dulunya itu ada bukan ada ini apa namanya ada pencuri, nah ditenggelamkan di sungai itu wah lumayan mistis. Jadi ditenggelaminnya itu kayak diikat dan kakinya itu diikat sama dikasih pemberat kayak karung, jadi dia tuh apa supaya nggak bisa naik lagi ke atas, jadi ditenggelamin di sana. Dan sungainya itu lumayan dalam dan luar biasa mistisnya. Sering terjadi pembegalan juga di daerah sini, daerah situ ya, pokoknya terkenal mistis deh. Kita ngerasa nggak takut ya karena kan dilihat dari logika 20 motor pasti rame, tapi ya namanya juga kan ya kayak gitulah, pokoknya susah sih ngomongnya. Nah udah kayak gitu kan, saya paling belakang, wah dari situ udah hal-hal aneh nih. Kita ngelewati apa jam 10-11, nah kita ngelewati jalan-jalan yang sepi benar-benar sepi dan lumayan jelek jalannya, lumayan jelek. Saya berdua tertinggal, lumayan tertinggal agak jauh. Nah dari situ ada sesuatu kayak yang ngelempar gitu nih, kayak yang ngelempar batu ke arah saya. Bup. Nah saya diam, otomatis saya diam. Saya ngerasa bahwa wah mungkin itu cuman apa namanya cuman pantulan dari ban motor gitu, kerikil ke atas. Saya mikirnya kayak gitu. Nah teman saya ngomong, wis cen ngerasa ada yang aneh gak? Saya diam ya, saya diam. Soalnya kan kalau misalkan saya cerita, otomatis saya jadi nambah takut. Saya diam. Gaspol cek saya tanya. Gaspol one ceng, gaspol udah gaspol dekat sama rombongan. Nah di situ kita serasa ada yang ngikutin gitu, ya cek aja lah. Saya mah udah gimana lah pokoknya mah, sambil baca ayat kursi, tenang pokoknya mah. Nah gak lama dari situ kita sampai, itu tuh jam 12-an. Kita sampai jam 12 karena banyak berhenti kan di tempat-tempat istirahat, isi bensin. Kita sampai di pelabuhan tuh jam 12 malam. Nah kita bingung nyari penginapan, pengen cari penginapan. Sebelumnya kan sudah ngebooking tempat penginapan. Pas kita cross check ke sana, bahwa udah ada yang ngambil. Nah saya kecewa kan dari situ, mana udah malam, ya udah kita cari lagi tempat penginapan. Nah kita nemuin gitu ya tempat penginapan, tapi daerahnya tuh lumayan agak sepi dan penginapannya itu di paling dalam gitu. Dari pinggir jalan kita masuk kayak hutan dikit lah, kita masuk ke dalam. Nah di situ ada penginapannya kayak kos-kosan lagi. Itu sumpah itu bener-bener kusam, nggak terawat gitu ya. Ya mau gimana lagi kan, banyak teman-teman saya kan banyak yang bawa cewek, jadi ya udahlah kita tidur aja di sini sementara mah. Ya udahlah cek saya teh, ayolah daripada wekan, mana udah apa namanya udah hujan mau turun lagi. Kita bayar, kita sewa berapa kamar ya? Ya sekitar 5 kamar, oh 5 kamar, dan kita cek kamarnya itu benar-benar gak keurus, kotor, wah pokoknya mah kecewa banget lah. Ya kita beresin seadanya, lanjut kita tidur. Nah kita tidur semua, tidur persiapan gitu ya, pada tidur karena benar-benar capek lah perjalanannya. Tidur, ada sebagian yang nggak tidur gitu ya, tapi saya sendiri kan udahlah capek, tidur lah. Saya tidur, udah tidur. Ada hal aneh gitu ya di kontrakan itu, kayak ngecium bau bangkai, kayak orang yang di belakang di belakang kamar tuh kayak ada yang jalan. Pokoknya itu mengganggu banget pokoknya mah. Ya kita ngerasa bahwa wah mungkin itu penjaga kosannya kali yang jalan, tapi itu jam 1 malam gak ada orang siapa-siapa pun. Kita lihat dari bawah bawah pintu pun gak ada
gak ada orang yang jalan, tapi suaranya kayak orang yang jalan sama orang yang ngesot-ngesot kayak gitu. Gak lama dari situ ranting-ranting pohon itu kayak ada yang ngelempar dari apa namanya, dari kamar mandi itu, dari jendela kamar mandi gitu ya, karena ada angin. Jadi dipikir pakai logika nggak mungkin masuk gitu ya si ranting pohon itu ke dalam. Nah di WC itu pas ada ranting lumayan kecium ada bau-bau yang nggak enak gitu ya. Nah di situ benar-benar gimana ya, padahal itu 5 orang loh, satu kamarnya 5 orang. Dan saya ke teman saya gimana, tinggi cina aing sieun cina. Nah udah dari situ mah saya mah nggak apa namanya, bingung ya mau teriak gimana. Saya mah berdoa ya Allah lindungi saya dari mara bahaya. Saya lindungi sampai ketidurannya, dan alhamdulillahnya ketiduran sampai pagi. Bangun pagi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa lagi. Kita langsung bergegas pulang. Udah tinggalin lah kamarnya ceng teh anjing mistis. Kita pulang, kita main-main dulu di pantai. Selesai kita main di pantai sekitar jam 12 malam, kita pulang sampai ke rumah masing-masing, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa lagi. Cuman ya itulah, di perjalanan sampai di penginapan itu menurut saya itu sangat mistis sekali karena sempat juga saya ngobrol sama orang-orang sana bahwa ya ada dulunya ada yang dibunuh di situ gitu. Mungkin cukup sekian di podcast malam Jumat kali ini. Semoga teman-teman suka, dan kalau misalkan kalian suka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.